Poin yang pertama adalah selama gue tinggal di Malaysia kurang lebih 2 tahun, gue belum pernah nemu yang namanya tukang parking di Malaysia. Kalau di Indonesia, kita dengan sangat mudah atau dengan sangat senang menemukan tukang parking itu di tepi-tepi jalan. Suka banget lihat mobil parkir rapi, motor parkir rapi, semuanya tertib, semuanya rapi pastinya. Ini enak banget dilihat gitu kan ya, meskipun nggak ada kang parkir, tapi bisa rapi. Kita OTW di Kuala Lumpur, senangnya bawa motor di Malaysia. Nggak ada tukang parkir, nggak bayar tol, parkir gratis gitu kan. Nah gitu ya. Jadi setiap orang itu bebas lah berpendapat gitu ya kan. Ini pendapat pribadi gitu ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau melanjutin requestan dari teman-teman semua. Thank you untuk teman-teman yang sudah kirim link requestnya ke DM Instagram aku di @rizky ya. Ini teman-teman ya, pengalaman dari mahasiswa Indonesia gitu kan ya, yang datang ke Malaysia merasa bingung gitu ya, mungkin sedikit heran gitu ya. Kenapa sih di Malaysia nggak ada tukang parkir gitu ya? Sedikit informasi untuk teman-teman semua. Kalau di Indonesia gitu ya sedikit-sedikit parkir gitu ya. Ini bukan kita membicarakan yang parkir di mall gitu kan ya. Ini yang parkir di jalanan, misalnya kita ke minimarket, Indomart, Alfamart cuman beli jus doang, atau mau cetak foto, mau fotokopi gitu ya. Pokoknya yang di pinggir-pinggir jalan gitulah ya. Udah datangnya cuma sebentar gitu, nanti terus ada yang peluit prit gitu kan. Terus nah gitu toh. Itu karena ya wajar mungkin kan ya, sebagai warga negara Indonesia nih ya, jumlah dari rakyat Indonesia ini kan sangat banyak gitu ya. Jadi salah satu yang bisa dilakukan gitu kan ya, daripada pengangguran yang menjadi tukang parkir itu sendiri gitu kan ya teman-teman ya. Jadi biasanya variasi sih, antara kalau motor tuh 1.000, kalau mobil 2.000, ada yang 3.000, tapi kalau yang tempat-tempat ramai itu bisa sampai 5.000, 10.000, nah gitu-gitulah macam-macam intinya gitu kan ya. Nah ini di Malaysia kata orang-orang ini gitu ya, kata narasumber yang mau cerita ini gitu ya, itu nggak ada parkir gitu ya di Malaysia. Mungkin itu yang ngebuat sahabat-sahabat kita ini sedikit culture shock gitulah ya, kok nggak ada tukang parkir nih di Malaysia, kenapa gitu ya. Itu tadi memang wajar lah, namanya kita beda negara pasti ada perbedaannya gitu kan. Salah satunya ini, langsung aja kita nonton ya videonya. 1, 2, 3. Oke bos, sekarang saya ada di Melaka, Malaysia. Di Melaka Di ya, sini ya. saya di tempat atau di area parkir motor Oke. Dataran Pahlawan, Mega Mall, Melaka. Di sini nggak ada tukang parkirnya bos, gratis nih. Gitu. Kalau di Indonesia ini bukan salah rakyatnya, bukan salah tukang parkirnya juga, salah pemimpinnya itu gimana mengatur. Kalaupun ada tukang parkir yang nggak benar, itu adalah oknumnya bos, nggak semua tukang parkir seperti itu. Sebab memang ada tukang parkir yang ketika kita datang mau memarkirkan motor, mereka nggak nampak, diam saja ya. Tapi ketika kita mau pergi dari tempat parkir, mereka datang ya, sambil mengambil peluit dan bukan meminta ya, lebih kurang itu tanda untuk meminta duit kepada kita ya, 2.000 ya, untuk sekarang ini tahun 2024. Di sini nggak ada tukang parkirnya bos ya, nggak ada tukang parkirnya, dan sini aman. Motor taruh seperti ini nggak dikunci stang ya. Dan helm taruh di atas saja itu pun nggak hilang, nggak ada yang mau ngambil. Sebab mayoritas rakyat Malaysia itu, kalau saya nilai ya, mayoritas SDM-nya bagus, mereka tertib, mereka ini terpelajar ya, kebanyakan. Nah, mereka juga banyak yang disiplin, banyak bekerja ya, bukan banyak pengangguran, sehingga angka pencurian di sini itu sangat kecil, karena mereka malas kalau mencuri. Buat apa mencuri kalau cari duit enak? Itu kalau yang kasus-kasus mencuri itu kan orang-orang malas. Ngomongin soal parking di Indonesia dan di Malaysia. Poin yang pertama adalah selama gue tinggal di Malaysia kurang lebih 2 tahun, gue belum pernah nemu yang namanya tukang parking di Malaysia. Kalau di Indonesia, kita dengan sangat mudah atau dengan sangat senang menemukan tukang parking itu di tepi-tepi jalan, di mana-mana.
pengen ngasih tahu definisi tukang parkir itu apa, biar kita punya perspektif yang sama. Ini menurut gua, jadi tukang parkir itu adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan saat kita parking kendaraan kita. Jadi kita akan parking dengan sangat senang. Di Malaysia gue belum pernah nemuin yang seperti itu. Kalaupun ada, itu di parking yang dikelola oleh private. Itu cuman petugas ya udah di gate-nya doang gitu. Belum pernah ada orang yang menggait kereta atau mobil gue selama di Malaysia untuk parking. Kalau ada, kalian bisa komen. Kemudian yang kedua, tentang sistem parking. Ini gue berbicara parkir yang di tepi-tepi jalan ya, bukan di dalam mall. Jadi kalau di Indonesia, kebanyakan masih manual, maksudnya adalah kita bayar fee atau retribusi parking ke tukang parkir. Bukannya nggak ada yang e-parking, tapi masih sangat sedikit. Dan juga biayanya itu bervariasi. Kalau mobil biasanya 2.000 dan motor 1.000. Apalagi di daerah-daerah yang sentral itu mintanya 5.000. Sedangkan di Malaysia, sistem parkingnya gua bisa bilang kebanyakan sudah digital dan dikelola oleh Majelis Perbandaran. Kalau yang parkir itu berbayar, ya udah kita bayar melalui app. Jadi mudah. Yang manual pun juga ada. Per entry harganya sekian atau per jam harganya sekian. Di Indonesia pun kadang tukang parkir kasih karcis atau kupon untuk parking. Kemudian yang ketiga, gimana kalau kita parkirnya nggak sesuai? Kalau di Indonesia biasanya pas lagi ada polis di situ dan di situ ada sign dilarang parkir, kena saman atau kena tilang. Tapi kalau di Malaysia nih, kalian tinggal tunggu aja tuh surat cinta dari petugas Majelis Perbandaran. Kemudian kalau kalian parking bukan di tempatnya, tayar atau roda mobil kalian bisa diklaim. Dan kalian harus bayar denda untuk bukanya. Di sini gue mau share opinion gue, kelebihan dan kekurangan dari sistem yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Kalau di Indonesia, kelebihannya adalah menurut gue pribadi itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Di Indonesia memang kendaraannya lebih ramai daripada di Malaysia. Kalau tukang parkir, itu lebih mudah. Contohnya di Jakarta, mereka bisa stop traffic untuk memarkirkan mobil kita. Kita bisa parkir dengan aman dan kemudian juga mengguidance kita untuk parkir. Kemudian yang kedua, kalau tukang parkir pasti parkiran rapi. Kalau kita parking motor, tukang parkir itu pasti akan membuat motor itu sejajar, lurus, rapi. Kan ada tukang parkir yang mengcoverkan helm itu dengan plastik. Jadi menurut gue sangat membantu. Nah, tapi sisi negatifnya adalah kita nggak tahu tukang parkir ini resmi atau tidak gitu. Karena banyak tukang parkir liar yang memang nggak resmi dari Dishub. Dan kemudian juga harganya tidak standar antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Dan kita juga nggak tahu ini uang masuknya hanya ke kantong si tukang parkir atau share dengan pemerintah juga. Kemudian kalau di Malaysia kelebihannya adalah sistem parkirnya lebih tersentralisasi. Senang untuk bayar parkir dan uang parkir itu mengalir ke tempat yang sesuai. Kurangannya adalah nggak ada yang guidance parking kita. Dan menurut gua, kadang-kadang orang parking kereta itu nggak pada tempatnya. Jadi ada yang ngeblok kereta orang lah, blok jalan. Jadi menurut gua di setiap negara itu ada keunikan masing-masing. Kenapa? Karena kita punya karakter negara yang berbeda, populasi yang berbeda, dan orang-orangnya pun berbeda. Untuk orang Malaysia yang pernah ke Indonesia, pernah nggak kalian punya pengalaman mau parkir di Indonesia tuh gimana? Iya tuh, gimana tuh? Oke, di Singapura dan Malaysia tidak ada tukang parkir, sedangkan di Indonesia kemanapun kamu pergi pasti ketemu tukang parkir gitu kan. Bahkan di depan minimarket pun ada tukang parkir, iya memang gitu kan ya. Kalau di Indonesia pasti ada tukang parkir. 5 gitu fakta ya. menarik jika kita motoran di negara Malaysia. Fakta yang menarik. pertama yaitu motor bebas masuk di jalan tol. Ya, dan ini gratis. Jadi perjalanan kita bisa lancar bebas tanpa hambatan. Yang kedua yaitu harga bensin yang sangat murah. Bensin subsidi dengan RON 95 jika dirupiahkan harganya 6.500. Berikutnya yaitu RON 97 atau hampir sama dengan Pertamax Turbo. Jika dirupiahkan harganya hanya Rp9.000. Kita lanjut fakta menarik yang ketiga. Di Malaysia itu tidak ada tukang parkir ya. Tapi walaupun tidak ada tukang parkir, mobil dan motor tetap tertata dengan sangat rapi. Bagus. Memang setiap pandangan orang tuh yaitu beda-beda penyeberangan ya. gratis di Sarawak Malaysia untuk motor dan penumpang tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis. Kapan ya kira-kira Indonesia bisa seperti ini? Dan yang kelima yaitu bikers Malaysia itu sangat welcome dengan bikers dari Indonesia. Hampir setiap daerah yang saya datangi di Malaysia, saya pasti disambut dengan sangat baik. Salutlah dengan persaudaraan mereka. Jadi jangan khawatir jika ingin motoran ke Malaysia. Sangat banyak saudara-saudara kita di sana yang menunggu. Pertanyaannya, kapan kalian gas ke sana? Bagus, persaudaraannya bagus. Wah, belum ada tukang parkirnya nih di sini. Wah, kira-kira ada loker tukang parkir nggak ya? Di sini nih rapi banget. Salah satu ketertiban dari warga negara tetangga kita. Waduh, ada yang tahu ini negara mana atau daerah mana? Ayo silakan tulis di kolom komentar. Ini suka banget lihat mobil parkir rapi, motor parkir rapi, semuanya tertib, semuanya rapi ya bahasanya. Ini enak banget dilihat gitu kan ya, meskipun nggak ada kang parkir tapi bisa rapi. Oke. Kita OTW di Kuala Lumpur, senangnya bawa motor di Malaysia. Nggak ada tukang parkir, nggak bayar tol, parkir gratis gitu kan. Nah gitu ya. Jadi setiap orang itu bebas lah berpendapat gitu ya kan. Ini pendapat pribadi gitu ya.
wajar negara saja. Malaysia beda yang pandangan netizen gitu. Indonesia banyak tutup mata. Nggak ada tukang parkir, semuanya sistem otomatis. Ada Pak Oga yang bantu-bantu atur jalan. Hari Raya Idul Fitri, Cina, India, semua jalan tol di Malaysia gratis. Harusnya pas hari raya tuh lah Bagus jalan tol ya. ini banyak dapat duit. Culture shock pertama kali datang ke Malaysia. Oke, apa saja culture shocknya? Tidak ada tukang parkir. Oke, pom bensinnya self service. Apalagi kemarin kasus yang kena parkir sampai 150.000. Karena gue pernah bahas ini sebelumnya. Menurut aturan negara sebenarnya minimarket, masjid itu tuh semuanya harusnya gratis. Fun fact-nya parkir liar ini sebenarnya ada dari zaman-zaman Belanda. Namanya jaga atom, makanya kebawa culture-nya sampai sekarang. Orang-orang yang parkir liar ini sebenarnya mereka terancam hukuman 10-60 hari di penjara. Sama denda up to 20 juta. Lantas gimana solusi pemerintah buat solve parkir liar ini? Di Sub DKI itu lagi kerjasama sama minimarket. Mereka pasang CCTV, dikasih aksesnya ke pusat biar bisa kerjasama buat razia. Dan ini bakal dilakuin 3 kali seminggu. Tapi sebenarnya gue ada empatinya. Pungli, parkir liar, itu kan orang pengen jadiin pendapatan lah buat seharinya mereka. Jadi sebenarnya pemerintah juga nggak cuma main buang terus tangkap-tangkapin aja. Plannya kerjasama sama Disnaker. Mereka mau bikin pelatihan buat juru parkir ini. Jadi abis dirazia bakal ada pembinaan selama sebulan. Hopefully bisa dapat kerjaan, misalnya jadi satpam atau ya properly di hire. Kalau misalnya jadi parkir liar lagi, baru kena tindakan pidana ringan. Menurut gue sih itu lumayan ideal. Jadi kayak parkir ilegal ini ya kalau bisa di hire lah jadi satpam. Provided ya pemerintah bener kasih pembinaan buat pelatihan mereka. Cuma kalian lebih setuju mana? Apa ya udah nggak apa-apa lah sekali-sekali gue bayar 2.000. Toh itu buat mereka juga. Apa ada yang udah pernah kejadian apes? Ya gue pernah sih kena parkir sampai 80.000 padahal cuma berapa jam. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman ya, wajar saja gitu kan ya. Warga negara dari negara Indonesia itu rakyatnya itu memang kan ramai sekali gitu ya, jumlah penduduknya aja berapa gitu ya. Jadi mereka mungkin daripada menjadi pengangguran, kan ada juga tuh misalkan daripada menjadi pengemis gitu ataupun apa ya, mereka bekerja yang lain lah, pedagang kaki lima atau menjadi itu tadi juru parkir itu tadi ya teman-teman ya. Nah misalkan ada aturan nih dari pemerintah untuk merapikan nih juru parkir gitu, karena itu bagus juga sih menurut aku, karena itu tadi ya, karena mungkin memang ada beberapa orang juga nggak setuju gitu kan ada parkir liar ini, karena ya itu tadi berhenti di mana kena parkir, berhenti di mana kena parkir. Yang tadinya kita datang kita udah parkir sendiri gitu, tiba-tiba pas kita mau pulang ada yang bunyi prit 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 gitu terus. Nah itu tuh kadang yang bikin kaget tuh ya, nggak siap-siapin tuh yang namanya uang receh entah 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 itu ya. Jadi uangnya kadang besar gitu kan, nah itu yang kadang bikin kaget juga gitu ya. Nah tadi kan nggak ada tukang parkir, kenapa tiba-tiba ada gitu kan. Ternyata itu tadi ya teman-teman ya, pembahasan kita kali ini orang-orang Indonesia ini yang pernah datang ke Malaysia itu merasakan gitu kan ya. Wah kaget nih di Malaysia ternyata nggak ada juru parkir gitu kan, nggak ada namanya parkir-parkir liar gitu. Dan yang bikin aku kaget lagi nih, tadi ada fakta yang dibicarakan oleh sahabat kita, narasumber kita gitu. Katanya kalau lagi liburan hari raya gitu, Idul Fitri gitu misalkan ya teman-teman ya, itu tol di Malaysia gratis. Iyakah? Padahal pengguna jalan tol pada saat liburan hari raya itu kan membludak gitu ya. Waduh, pasti banyak banget itu keuntungan untuk negara tuh mendapatkan dari pungutan untuk tol itu gitu ya. Kalau di Indonesia biasanya naik malahan kalau lagi hari raya gitu. Iyakah kalau tol di Malaysia itu kalau lagi hari raya gratis? Nah untuk teman-teman di Malaysia ini boleh nanti nih kasih ya di kolom komentar ya, tambahin ya komentar dari teman-teman semua. Terus untuk teman-teman semua nih yang pernah datang ke Indonesia, orang Malaysia, pernah nggak nih kaget ada tukang parkir gitu ya, ada juru parkir di Indonesia gitu? Biasanya ada sih share teman-teman kita yang dari Malaysia pada saat datang ke Indonesia, kaget wah tiba-tiba lagi berhenti di minimarket ada tukang parkir gitu. Biasanya ada sih hal-hal seperti itu, wajar sih namanya kita mengalami yang namanya culture shock gitu ya teman-teman ya. Dan oke teman-teman semua, demikiannya video kita kali ini, pembahasan kita tentang juru parkir gitu kan. Kalau di Indonesia ada, kalau di Malaysia tuh nggak ada gitu ya. Dan itu tadi tambahannya ternyata dari pembahasan narasumber kita gitu ya, kalau hari raya gitu di Malaysia tolnya gratis. Iyakah? Wow, luar biasa sih kalau tolnya gratis gitu. Kalau di Indonesia sih ya kalau nggak tetap ya ada penurunan, tapi bisa juga penaikan harga gitu ya dari ya itu tadi namanya transportasi umum, jalan tol gitu. Kalau hari raya ya pasti ada aja perubahannya gitu ya. Dan oke teman-teman semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, see you next time, bye.